Drama kemudian dibuka dengan seorang nenek yang sedang bercerita kepada seorang pelanggan wanita yang melihat dagangannya. Ia mengisahkan tentang sosok goblin dan pengantin yang ditakdirkan untuk mengakhiri kutukan yang menimpa goblin tersebut. Kita kemudian dibawa ke era dinasti Goryeo dan diperkenalkan dengan seorang jenderal legendaris bernama Kim Shin yang dikenal karena keberaniannya dalam menjaga keamanan negara. Diketahui ia telah menumpas ribuan musuh dan tak pernah terkalahkan di medan perang. Namun, di balik reputasi gemilangnya, sang raja justru memandang Kim Shin sebagai ancaman dan menganggapnya sebagai pengkhianat. Akibatnya, Kim Shin beserta seluruh keluarganya dihukum mati oleh raja yang merupakan pemimpin yang selama ini ia lindungi dengan setia. Sebenarnya, semua ini berawal dari hasutan seorang pelayan raja yang licik, yang merasa posisinya terancam oleh kehadiran Kim Shin. Sementara itu, permaisuri raja yang tak lain adalah adik dari Jenderal Kim Shin, menyarankan kakaknya untuk menghadap raja dan meminta maaf. Namun, tak lama setelah itu, ia justru tewas terkena panah yang dilepaskan oleh prajurit istana. Tak hanya sang permaisuri, anggota keluarga dan para pelayan Jenderal Kim Shin pun turut dibunuh. Jenderal Kim Shin sendiri akhirnya menjadi korban. Ia ditikam dengan pedang oleh para pengawal. Atas perintah pelayan raja yang licik itu, jasadnya dibiarkan begitu saja, tergeletak di tempat terbuka tanpa dimakamkan, dengan pedang yang masih tertancap di tubuhnya. Salah satu pelayan setia Jenderal Kim Shin kemudian mendatangi jasad tuannya sambil menangisi kepergiannya. Dalam kesedihannya, ia bahkan berikrar akan menyerahkan cucunya untuk mengabdi sebagai pelayan bagi sang jenderal, meskipun jenderal itu telah tiada. Setelah kematiannya, Kim Shin dijatuhi hukuman oleh Sang Maha Pencipta sebagai goblin atas banyaknya nyawa yang ia ambil selama peperangan. Ia dihidupkan kembali, namun kali ini sebagai makhluk abadi yang dikenal sebagai Dokkaebi. Ia dikutuk untuk hidup tanpa akhir, kecuali jika suatu hari ia menemukan wanita yang ditakdirkan untuk mencabut pedang yang tertancap di dadanya. Dalam perjalanannya sebagai makhluk abadi, Kim Shin ditemani oleh seorang anak yatim piatu yang keluarganya bersumpah setia untuk melayaninya turun-temurun. Tahun demi tahun berlalu, Kim Shin terus hidup abadi dari generasi ke generasi tanpa menua. Pada tahun 1999, seorang pria berjas hitam tiba-tiba melangkah ke tengah jalan dan tertabrak oleh sebuah mobil. Namun, yang mengejutkan, justru mobil itulah yang mengalami kerusakan parah. Ternyata, pria tersebut bukan manusia biasa, melainkan malaikat maut atau yang dikenal sebagai Gosung saja yang sedang bertugas menjemput arwah seorang wanita yang tersembunyi di bagasi mobil tersebut. Setelah itu, sang malaikat maut yang bernama Wubin itu membawa roh wanita tersebut ke tempat kerjanya. Di sana, ia memberikan secangkir ramuan teh untuk menghapus seluruh ingatan sang roh tentang kehidupan di dunia sebelum melanjutkan perjalanan ke alam kematian. Diketahui bahwa rumah milik Wubin ini tak dapat dilihat oleh manusia biasa. Namun, Kim Shin sang goblin yang kebetulan sedang lewat, bisa melihat rumah itu dengan jelas dan bahkan sempat menyapa sang malaikat maut. Pada suatu malam, Kim Shin mendengar permohonan dari seorang wanita hamil yang tengah berada dalam bahaya. Ternyata wanita itu adalah wanita di awal film yang diberi pesan oleh si nenek agar membuat harapan yang kuat sebelum ia meninggal. Walaupun memiliki kekuatan layaknya dewa, Kim Shin biasanya tak mencampuri urusan hidup dan mati manusia. Namun, kali ini ia tergugah ketika wanita itu memohon agar bayinya diselamatkan. Dan untuk pertama kalinya, Kim Shin menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan satu nyawa manusia. Tak lama kemudian, Wubin datang ke lokasi kejadian untuk menjemput roh wanita tersebut. Namun, yang ia temukan hanyalah bercak darah yang tersisa. Hal ini membuatnya kesal, karena tugasnya sebagai malaikat maut kembali terhambat. Singkat cerita, bayi yang dikandung oleh wanita itu akhirnya lahir dengan jenis kelamin perempuan. Bayi perempuan tersebut kelak tumbuh menjadi calon pengantin goblin, sosok istimewa yang ditakdirkan memiliki hubungan erat dengan makhluk abadi itu. 9 tahun kemudian, bayi yang diselamatkannya tumbuh menjadi seorang gadis kecil bernama Ji Enta. Namun, di hari ulang tahunnya yang ke-9, ia harus menelan kenyataan pahit bahwa ibunya telah meninggal dunia. Kesedihan gadis itu semakin dalam ketika sosok berjubah hitam yang dijuluki Josung saja muncul untuk menjemputnya, karena seharusnya Ji Enta sudah wafat sejak ia dilahirkan. Beruntung,
seorang nenek misterius datang menolongnya dan menyuruh Entak tinggal bersama bibinya agar tidak bisa ditemukan oleh malaikat pencabut nyawa itu. 10 tahun berlalu, Ji Entak kini duduk di bangku kelas 3 SMA. Ia hidup dalam kesepian dan sering melihat arwah gentayangan. Hidup bersama keluarga bibinya pun penuh dengan kekerasan dan perlakuan yang tidak adil. Meski demikian, Ji Entak tetap menjadi gadis ceria yang mampu bertahan menghadapi berbagai kesulitan. Pada ulang tahunnya yang ke-19, Entak membuat 3 permohonan, membalas perlakuan buruk bibinya, mendapatkan pekerjaan paruh waktu, dan memiliki seorang pacar. Namun, setelah meniup lilin, tiba-tiba Kim Shin muncul secara ajaib di hadapannya. Mereka berdua saling kebingungan. Entak mengira Kim Shin adalah arwah, sementara Kim Shin heran mengapa dirinya bisa dipanggil oleh gadis ini. Sebelum pergi, Kim Shin memberikan bunga dan menyebutkan bahwa Entak akan segera mendapatkan pekerjaan. Namun, setibanya di rumah, Kim Shin mendapati keponakannya, Duk Hua, ternyata telah mengizinkan Woo Bin tinggal di rumah mereka, menyebabkan ketegangan antara dua makhluk gaib tersebut. Pada akhirnya dengan sedikit perdebatan mereka pun sepakat untuk tinggal bersama-sama. Sementara itu, Entak ditolak berkali-kali saat melamar kerja. Dalam kekesalannya, ia secara tidak sengaja memanggil kembali Kim Shin. Entak lalu menuduh Kim Shin telah berbohong soal pekerjaan. Saat itulah, ia bertanya apakah Kim Shin adalah Dokaebi, karena selama ini orang-orang menyebut Entak sebagai pengantin Dokaebi berkat tanda lahir istimewanya. Kim Shin mulai menyadari bahwa gadis ini adalah bayi yang ia selamatkan 19 tahun lalu. Ia pun bertanya apakah Entak bisa melihat pedang di dadanya, namun gadis itu mengatakan jika ia tidak melihat apa-apa. Tak ingin membuang waktu, Kim Shin berteleportasi ke Kanada melalui sebuah pintu ajaib. Namun betapa terkejutnya ia ketika Ji Entak berhasil mengikutinya melintasi ruang dan waktu yang membuat Kim Shin merasa aneh dengan kehadiran Entak yang terus mengikutinya. 어떻게 들어왔어? 손잡이를 잡는다, 민다. 어떻게 된 거예요? 여기 어디예요 대체? 캐나다. 캐나다요? Bukannya merasa takut berada di Kanada, Entak justru tampak bahagia. Ia bahkan mengatakan kepada Kim Shin bahwa dirinya telah memutuskan untuk menikah dan menjadi pengantin goblin. Setelah menyatakan cintanya, Entak menggoda Kim Shin, seolah-olah pengakuan itu adalah kali pertama makhluk abadi sepertinya mendengar pernyataan cinta. Dalam suasana hati yang riang, Entak tampak seperti anak kecil yang tak bisa diam. Ia berlarian ke sana kemari, masuk keluar toko dengan penuh semangat. Saat mereka berjalan-jalan di taman, Kim Shin tiba-tiba menangkap sehelai daun yang jatuh dari pohon. Entak pun berkata bahwa menurut kepercayaan, siapapun yang memungut daun gugur itu akan jatuh cinta pada orang yang sedang berjalan bersamanya, kecuali jika ia segera membuangnya. Kim Shin hanya tertawa dan menganggap ucapan Entak itu hanyalah bualan semata. Sesampainya di lobi hotel, Kim Shin meminta Entak untuk menunggu sebentar karena ia harus pergi ke suatu tempat. Sementara itu, di tempat lain, Woo Bin sedang berbincang dengan sesama malaikat maut, membahas tentang roh yang menghilang dan belum ditemukan. Tak lama kemudian, sepasang kekasih masuk ke sebuah kafe sambil membuat keributan. Namun, tak ada satupun orang yang memedulikan mereka, karena ternyata mereka berdua adalah roh yang tidak menyadari bahwa mereka telah meninggal. Seperti biasa, Woo Bin menyebut nama mereka dan membawa mereka ke kedai tehnya. Namun kali ini, ia tidak memberikan teh kepada sang pria. Sebagai hukuman atas kejahatan yang ia lakukan semasa hidup, ia harus terus menanggung penyesalan. Terungkap bahwa pria tersebut adalah pelaku tabrak lari yang telah menyebabkan kematian ibu Entak di masa lalu. Pada saat itu, Kim Shin menyempatkan diri mengunjungi makam anak laki-laki yang pernah bersumpah mengabdi kepadanya 900 tahun lalu. Rasa kehilangan terus menghantui Kim Shin karena semua orang yang ia sayangi selalu meninggalkannya satu persatu. Sampai-sampai ia pernah mencoba untuk mencabut sendiri pedang yang ada di dadanya tapi ia tak bisa, karena hanya pengantin goblin lah yang bisa mencabutnya. Selama hidupnya di dunia, Kim Shin terus berganti identitas dan memalsukan kematiannya. Hal ini ia lakukan karena kenyataannya, ia telah menjadi makhluk abadi yang tidak bisa mati seperti manusia pada umumnya. Sementara itu, Entak yang merasa bosan menunggu di lobi hotel, memutuskan untuk berjalan-jalan. Tanpa disangka, ia sampai di tempat di mana Kim Shin berada. Di sana, Entak melihat sebuah makam dengan nama berbeda, yang ternyata adalah salah satu identitas palsu Kim Shin. Ia pun memberikan salam dengan penuh hormat kepada makam tersebut.
Saat hendak kembali, Entak teringat bahwa seharusnya hari itu ia pergi ke sekolah. Dengan bantuan kekuatan Kim Shin, mereka pun kembali ke Korea dan berpisah setibanya di sana. Dalam perjalanan pulang dengan bus, Entak melihat sehelai daun mapel, daun yang sebelumnya sempat ditangkap oleh Kim Shin di taman. Daun itu membuatnya teringat kembali pada semua kenangan indah yang mereka lalui bersama selama berada di Kanada. Setelah kembali ke Korea, Kim Shin diliputi rasa penasaran tentang siapa sebenarnya Ji Entak. Apakah ia benar pengantin yang ditakdirkan untuk mencabut pedang dan mengakhiri hidup abadinya? Karena penasaran, Kim Shin kembali mendatangi Entak dengan alasan bahwa gadis itu telah memanggilnya. Saat Entak dan Kim Shin berjalan bersama, tanpa mereka sadari, seorang teman Entak melihat mereka. Teman tersebut berniat menyebarkan kabar palsu kepada teman-teman di sekolah. Namun, berkat kekuatannya, Kim Shin berhasil menggagalkan rencana itu sebelum sempat menyebar, membuat si teman tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Entak akhirnya diterima bekerja di restoran milik seorang wanita cantik bernama Sunny. Namun, kabar buruk datang saat Woo-bin kembali menampakkan diri, tanda bahwa kematian Entak semakin dekat. Kim Shin muncul tepat waktu dan mengusir pencabut nyawa itu, menyatakan bahwa Entak adalah pengantinnya dan tak boleh diganggu. Namun setelah itu, ia mengatakan pada Entak agar mereka tidak bertemu lagi, karena ia merasa gadis itu bukan pengantin sebenarnya. Beberapa saat kemudian, Entak mendengar kisah dari arwah-arwah gentayangan, bahwa ibunya dahulu pernah diselamatkan oleh Dok Kaebi. Dari situlah ia mulai menyadari bahwa pertolongan Kim Shin di masa lalu mungkin menjadi alasan mengapa ia ditakdirkan sebagai pengantinnya. Masalah kembali muncul ketika bibinya berbohong kepada rentenir, mengatakan bahwa Entak telah mengambil uang asuransi ibunya. Akibatnya, Entak disekap dan hendak dibawa paksa. Meski terus menyangkal, para preman tak mempercayainya. Namun, keajaiban kembali terjadi. Kim Shin dan Woo-bin muncul untuk menyelamatkan Entak. Setelah memastikan keselamatan gadis itu, Woo-bin memberi sugesti pada para penjahat agar mereka saling baku hantam selamanya dan tidak pernah lagi mengganggu Entak. Keesokan harinya, Dok Gwa datang menemui Kim Shin sambil membawa hasil penyelidikannya mengenai bibi Entak. Mengetahui hal tersebut, Kim Shin berencana menghukum keluarga sang bibi dengan cara yang tak biasa, yakni memberi mereka batangan emas, agar mereka tidak lagi mencampuri urusan Entak. Namun Dok Gwa menganggap rencana itu benar-benar gila. Meski begitu, dengan kekuatannya, Kim Shin tetap mewujudkan idenya dan secara diam-diam memasukkan batangan emas itu ke dalam laci milik Entak. Saat itu, sang bibi sedang sibuk mencari buku tabungan milik mendiang ibu Entak. Tanpa sengaja, ia menemukan 2 batang emas tersebut dan langsung merencanakan untuk menjualnya bersama anaknya. Tak lama kemudian, Presiden Direktur Yu datang berkunjung. Ia adalah kakek dari Dok Hwa, sekaligus keturunan anak kecil yang pernah mengabdikan hidupnya pada Kim Shin sekitar 900 tahun silam. Segala harta yang dimiliki Presdir Yu saat ini sebenarnya hanyalah titipan dari Kim Shin. Suatu hari, Kim Shin terkejut ketika Woo-bin iseng menulis dengan darah. Meskipun dulunya Kim Shin adalah jenderal perang yang ditakuti, kini ia justru ketakutan tiap kali melihat darah. Hampir setiap hari Kim Shin dan Woo-bin kerap membuat keributan di rumah, membuat Dok Hwa stres dengan tingkah konyol kedua paman misteriusnya itu. Suatu hari, Woo-bin tiba-tiba menangis ketika bertemu Sunny. Entah kenapa air matanya mengalir deras. Sunny lalu mengajaknya duduk dan memberikan nomor teleponnya, tapi Woo-bin hanya terdiam dan ragu-ragu saat akan menghubunginya. Keesokan harinya Kim Shin memutuskan untuk pergi mengembara mencari pengantin sejatinya, karena Entak ternyata tidak bisa melihat pedang yang menancap di dadanya. Meskipun begitu, Kim Shin berpesan pada Woo-bin untuk tidak mengganggu Entak lagi. Ia kemudian menemui Ji Entak dan meyakinkannya bahwa mulai saat itu, ia tak perlu khawatir, baik bibinya maupun Woo-bin tak akan mengganggunya lagi. Mereka mungkin juga tidak akan bertemu lagi, karena Kim Shin berencana pergi ke luar negeri dalam waktu lama. Sementara itu, setelah sang bibi melarikan diri dan tak kembali usai menjual emas serta mendapatkan uang, pemilik kontrakan pun mengosongkan rumah dengan mengeluarkan semua barang karena masa kontraknya telah berakhir. Entak pun dibuat bingung dan tak tahu harus tinggal di mana. Dalam kesedihannya, ia merindukan sosok ibunya.
Saat itulah Kim Shin datang untuk menghiburnya. Akhirnya, Entak jujur mengakui bahwa ia sebenarnya bisa melihat pedang di dada Kim Shin, dan sebenarnya ia sudah bisa melihat pedang itu saat pertama kali bertemu, tapi saat itu ia merasa tak sopan untuk membahasnya. Kim Shin langsung mengadukan hal ini kepada Woo Bin, yang justru menyambut kabar tersebut dengan gembira, karena artinya penderitaan Kim Shin akan segera berakhir. Namun, Kim Shin merasa bimbang. Di satu sisi ia merasa bahagia telah menemukan pengantinnya, tapi di sisi lain ia belum siap mati. Setelah tahu Entak adalah pengantin Do Kaebi, Presdir Yu menyediakan kamar hotel dan segala fasilitas yang diperlukan. Ia juga meminta Do Hua agar menjaga Entak sebaik mungkin. Di tengah kebahagiaan Entak, Kim Shin masih diliputi kecemasan karena belum siap mencabut pedangnya, meskipun ia telah hidup hampir 1000 tahun. Sementara itu, Kim Shin telah berhasil memenjarakan sang bibi dan kedua anaknya karena pencurian emas sebelumnya, dan semua hal itu demi melindungi Ji Entak. Suatu malam, Entak marah karena merasa Kim Shin menghindarinya. Ia lalu meniup lilin dan memanggil Kim Shin secara paksa. Ia menuntut jawaban atas sikap Kim Shin dan meminta diizinkan tinggal satu rumah agar pria itu tak bisa lagi menghindar. Alih-alih menjawab, Kim Shin justru mengajaknya jajan dan pulang dalam keadaan mabuk. Ia berkata bahwa Entak adalah satu-satunya pengantin yang bisa mencabut pedangnya. Namun, ketika ditanya apa yang akan terjadi jika pedang dicabut, Kim Shin berbohong dan mengatakan bahwa ia akan menjadi sempurna. Ia berbohong karena takut jika Entak tidak akan mau mencabut pedangnya jika tahu kebenarannya. Sementara itu, Woo Bin yang terus memikirkan Sunny mulai mengalami halusinasi. Setiap kali bertemu orang-orang, wajah mereka berubah menjadi sosok Sunny. Di sisi lain, Sunny pun tak lepas dari pikiran tentang Woo Bin tersebut, seolah ada ikatan kuat di antara mereka. Keesokan harinya, Kim Shin mengajak Entak makan siang di Kanada. Sebagai Do Kaebi, ia tak hanya bisa memindahkan orang tapi juga mobil dalam sekejap. Setelah makan, Kim Shin menunjukkan senjata ajaibnya yang terbentuk dari air. Entak merasa kesal karena meskipun ia bisa melihat hantu dan pedang, ia tak memiliki kekuatan khusus lainnya. Sebelum pulang, Entak menulis surat untuk dikirim ke rumah Kim Shin di Korea. Setelah itu, Entak memberikan sebuah buku kumpulan puisi favoritnya kepada Kim Shin dan menyuruhnya untuk membacanya. Saat membaca, Kim Shin merasa isi puisi tersebut sangat menggambarkan kisah hidupnya, sambil memperhatikan Entak yang berlari-lari ceria seperti anak kecil. Di sisi lain, Sunny menunggu malaikat maut di tempat pertama kali mereka bertemu. Tiba-tiba, Woo Bin muncul di sana. Sunny segera mengajaknya minum kopi. Namun di kafe itu Woo Bin hanya meminum 3 gelas kopi tanpa berkata sepatah kata pun. Sunny lalu mengejek sikap Woo Bin yang tampak kaku dan lugu, yang justru membuat Sunny kehilangan minat padanya. Ketika Sunny bertanya tentang nama Woo Bin hanya diam dan tidak menjawab. Kemudian, Woo Bin curhat kepada Kim Shin tentang kebingungannya menghadapi Sunny yang terus menanyakan namanya, sementara dia sendiri benar-benar tak tahu siapa namanya. Sementara itu, Kim Shin justru lebih memikirkan masa depannya dan berharap dapat segera menghilang sebelum perasaannya kepada Entak semakin dalam. Kemudian, Kim Shin menemui Entak di hotel dan mengajaknya untuk tinggal bersama. Entak pun bertanya langsung apakah Kim Shin mencintainya atau tidak, dan Kim Shin dengan jujur menjawab bahwa dia memang mencintai Entak. Dalam perjalanan dengan mobil, rasa penasaran Entak tentang nama Kim Shin terjawab. Dia mengetahui semua nama samaran Kim Shin hingga nama aslinya yaitu Kim Shin. Kim Shin akhirnya mengizinkan Entak tinggal bersamanya. Meskipun awalnya khawatir karena harus tinggal serumah dengan Woo Bin, kedatangan Entak disambut hangat. Ia terkejut melihat dua pria itu sangat pandai memasak. Namun, Woo Bin terus membujuknya agar segera mencabut pedang Kim Shin. Keesokan harinya, saat mengantar Entak ke tempat kerjanya, Dok Gua terkejut mengetahui bahwa ternyata Entak bekerja di gedung miliknya yang rencananya akan dijual. Karena takut jika kakeknya marah apabila Entak terganggu, Dok Gua pun terpaksa membatalkan rencana penjualan gedung tersebut. Di restoran, Entak bekerja sambil terus belajar, tak hanya di tempat kerja tapi juga di rumah. Hal ini membuat Kim Shin kesal dan ia mengirimkan makanan beserta pesan agar Entak segera mencabut pedangnya. Keesokan harinya, Entak malah mengabaikan Kim Shin dan membantu malaikat maut melipat pakaiannya. Kim Shin yang cemburu menunjukkan sikapnya, dan keduanya pun terlibat cekcok. Dalam perdebatan itu, Kim Shin menyatakan jika benar peduli,
maka ia harus mencari pacar untuk Entak, memberikan uang, serta mengurus masalah keluarga bibinya. Dengan tegas, Kim Shin marah dan menjawab bahwa pacar Entak saat ini sudah ada di depan matanya. Mendengar itu, keduanya kaget dan pergi dengan rasa malu yang sama. Suatu hari, Woo-bin panik saat menerima telepon dari Sunny, hingga ia menghentikan waktu sejenak untuk berpikir. Tapi tentu saja, Kim Shin bisa keluar dari trik seperti itu dengan mudah. Entak kemudian mengatakan bahwa ia menemukan nama Kim Shin di internet, namun tak ada informasi lengkap mengenai kisah hidupnya. Kim Shin pun bercerita sedikit tentang masa lalunya, yang membuat Entak menangis haru. Sementara itu, Woo-bin bertemu Sunny dan memperkenalkan diri sebagai Kim Woo-bin. Namun Sunny merasa kesal karena pria itu tampak terlalu sensitif dan enggan disentuh. Sebenarnya Woo-bin malaikat maut itu memiliki alasan khusus sehingga ia enggan bersentuhan langsung dengan manusia. Setibanya di rumah, Kim Shin curhat tentang masalahnya dengan Entak kepada Woo-bin. Namun, alih-alih memberi solusi, Woo-bin justru mengejek Kim Shin yang membuat mereka kembali bertengkar. Keesokan harinya, setelah menjemput jiwa-jiwa yang akan meninggal, Woo-bin menuju ke jembatan tempat biasa ia bertemu Sunny. Tak lama kemudian, Sunny datang mencari Woo-bin tersebut. Karena tak ingin ketahuan, Woo-bin mengenakan topinya agar wajahnya tersembunyi. Saat Sunny berhenti tepat di depannya, ia marah karena Woo-bin tak kunjung mengangkat teleponnya. Ketika Sunny mencoba menghubunginya lagi, ponsel Woo-bin tiba-tiba berbunyi, membuat Sunny ketakutan dan buru-buru melarikan diri. Hari demi hari, hubungan Kim Shin dan Entak semakin dekat. Kim Shin pun mulai jatuh cinta dan merasa berat meninggalkan dunia. Ia selalu menghindar setiap kali Entak menanyakan waktu yang tepat untuk mencabut pedangnya. Setelah berpikir panjang, Kim Shin menemui Presdir Ryu dan memintanya menjaga Entak serta mencukupi kebutuhannya. Ia juga memberikan kartu kredit kepada Dok Hua dan uang tunai $5.000 untuk biaya kuliah Entak. Dan di malam itu Kim Shin telah memutuskan untuk mencabut pedangnya. Tanpa tahu bahwa Kim Shin akan mati dan berubah menjadi abu, Entak justru semangat ingin mencabut pedangnya. Kim Shin menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kalimat terakhirnya, bahwa ia sangat bahagia bisa bersama Entak. Namun, ia terkejut saat Entak ternyata tak bisa menyentuh pedangnya. Mereka pun berdebat, bagaimana mungkin seorang pengantin Do Kaebi tidak bisa mencabut pedangnya. Entak kemudian mencoba cara terakhir, dengan mencium Kim Shin, yang langsung membuat Kim Shin seketika terdiam. Setelah ciuman itu, Kim Shin menjadi marah dan memanggil Entak gila. Namun, Entak merasa apa yang dilakukannya sudah tepat. Meskipun sejauh ini belum ada cinta sejati yang tumbuh di antara mereka. Sementara itu, Dok Hua menangis sedih karena pamannya Kim Shin akan segera menghilang untuk selamanya. Sebaliknya, Woo-bin justru merasa senang. Jika Do Kaebi itu lenyap, maka ia akan menjadi pemilik rumah tersebut. Namun, keduanya terkejut ketika Kim Shin dan Entak tiba-tiba kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Setelah peristiwa malam itu, Kim Shin termenung. Ia bertanya-tanya mengapa Entak tidak bisa menyentuh pedangnya, dan penasaran tentang sosok pria yang ditemui gadis itu di Kanada 10 tahun ke depan. Ternyata, seorang Do Kaebi memang memiliki kemampuan istimewa untuk melihat masa depan seseorang. Melihat wajah Entak yang polos, Kim Woo-bin yakin gadis itu benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia mencabut pedang Kim Shin. Karena merasa gagal menjalankan tugasnya, Entak dengan sukarela mulai membersihkan rumah, takut Kim Shin akan mengusirnya. Suatu hari, setelah menyelesaikan ujian kelulusan, Entak merasa hancur ketika melihat teman-temannya disambut hangat oleh orang tua masing-masing. Namun saat tiba di rumah, Kim Shin dan yang lainnya menyiapkan kue sebagai hadiah kelulusan. Perlakuan hangat dari ketiga pria itu membuat Entak tersentuh hingga menangis haru. Tak hanya itu, Kim Shin juga mengajaknya bermain capit boneka dan menonton film. Meskipun begitu, ia ketakutan saat menonton film zombie di bioskop. Keesokan harinya, Entak bertemu sahabat masa kecilnya, Choi Tae-hee. Kedekatan mereka membuat Kim Shin merasa cemburu dan terluka. Tak terima, Kim Shin mendatangi tempat latihan Tae-hee untuk menyelesaikan urusan dengannya. Namun ternyata, Tae-hee mengenali wajah Kim Shin karena pernah ditolong olehnya saat masih kecil. Kim Shin pun berpura-pura tidak mengenalnya dan segera pergi dari sana. Di malam itu, Tae-hee menelepon Entak dan mengajaknya untuk makan malam bersama.
Kim Shin yang mengetahuinya hanya bisa mengawasi dari jauh sambil mengelus dadanya, merasa sangat cemburu. Sesampainya di rumah, Kim Shin yang masih kesal diminta oleh Woo Bin untuk mengangkat telepon dari San-hye, tapi ia menolak dan menyuruh agar Entak saja yang menjawab. Woo Bin lalu mendatangi Entak dan memerintahnya untuk menjawab telepon itu. Jika tidak, nama Tai-hye akan ditulis di kertas kematian. Entak pun mengangkat telepon dan mengaku sebagai sekretaris Woo Bin, tanpa menyadari bahwa yang berbicara dengannya adalah bosnya sendiri. Setelah itu, Entak menyampaikan pesan San-hye yang mengajak Woo Bin bertemu di kafe keesokan harinya. Sebelum berangkat, Entak ingin diajari cara memperkenalkan diri di depan San-hye, meskipun ia masih merasa gugup. Kim Shin mencari Entak di rumah tapi tak menemukannya. Ketika mencoba menghubunginya, Entak tak menjawab. Kim Shin kemudian bertanya pada teman-teman hantu Entak, yang tentu saja merasa ketakutan tapi akhirnya memberitahu keberadaan Entak. Sementara itu, Woo Bin kembali menangis tanpa sebab saat melihat lukisan seorang wanita milik Kim Shin. Dok Hua pun heran, mengapa pamannya menangis hanya karena sebuah lukisan kuno. Di sisi lain Kim Shin berhasil menemukan Entak dan pada saat itu, Entak mengungkapkan bahwa ia sangat bahagia menjadi pengantin Dok Kaebi. Ia merasa memiliki pelindung dan keluarga yang hangat, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Mendengar itu, Kim Shin memeluknya. Namun di tengah momen mengharukan tersebut, ia tiba-tiba merasakan sakit di dadanya dan Entak secara mengejutkan berhasil menyentuh dan menarik pedangnya. Karena belum siap untuk mati, Kim Shin refleks mendorong Entak hingga terpental. Setelah kejadian itu, Kim Shin meminta maaf karena hampir mencelakakan Entak. Tapi bukannya trauma, Entak justru senang karena akhirnya bisa menyentuh pedang tersebut. Kekacauan yang sempat terjadi di tempat umum hampir tersebar ke publik. Namun Dok Hua dan Woo Bin segera bertindak cepat, menghapus ingatan orang-orang serta menghilangkan bukti agar seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa waktu kemudian, Kim Shin bertanya pada Woo Bin kenapa ia menangis saat melihat lukisan wajah adik Kim Shin. Woo Bin pun menjawab bahwa ia tidak tahu alasan air matanya tiba-tiba mengalir. Rupanya, ingatan Woo Bin dari kehidupan sebelumnya telah dihapus, sehingga ia tak bisa mengingat apapun dari masa lalunya. Pada pagi hari, Entak dan Kim Shin berjalan bersama. Entak berkata bahwa ia sama sekali tidak memegang pedangnya, tapi pedang itu seolah bergerak sendiri. Kim Shin kemudian teringat ucapan Woo Bin yang mengatakan bahwa mungkin pedang itu akan tercabut jika benar-benar ada cinta sejati di antara mereka. Kim Shin langsung membayangkan bahwa mungkin Entak sudah mulai mencintainya. Saat sedang bekerja, Entak bertemu dengan Woo Bin yang datang untuk membeli ayam. Tanpa bersalaman, tiba-tiba Tai-hye datang, membuat Entak cepat-cepat memakaikan topi milik Woo Bin. Ternyata, Woo Bin rutin membeli ayam di sana agar bisa bertemu dengan Tai-hye di restorannya. Mendengar percakapan mereka, Kim Shin langsung merasa kesal karena Tai-hye juga sering datang ke restoran ayam itu. Di sisi lain, Entak terlihat sedang berpamitan dengan hantu sahabatnya di SMA, karena sebentar lagi ia akan kuliah dan mungkin tak sempat kembali. Sebelum berpisah, hantu tersebut meminta Entak untuk mengunjungi tempat di mana jasadnya disemayamkan. Beberapa saat kemudian, Kim Shin mengantarkan Entak naik bus umum. Saat itu, Kim Shin melihat sorot mata mencurigakan dari seorang pencopet dan menyadari bahwa bahaya besar akan menimpa bus tersebut. Ia segera mencegah pria itu, menggagalkan terjadinya kecelakaan. Para malaikat maut yang sudah bersiap menjalankan tugas mereka pun kebingungan, karena bus yang seharusnya celaka justru melaju dengan selamat. Setelah kejadian itu, Kim Shin mengatakan pada Woo Bin bahwa beberapa hari sebelumnya, ia memang telah melihat gambaran sebuah bus yang akan mengalami kecelakaan. Namun ia tak menyangka Entak akan terlibat, seolah-olah takdir sedang mengincar nyawa gadis itu. Meski alasannya menyelamatkan Entak bisa beragam, Woo Bin tetap kesal. Kegagalan kecelakaan tersebut membuat para Woo Bin harus bekerja lembur menyelesaikan tumpukan berkas tambahan. Suatu hari, Woo Bin tanpa sengaja bertemu dengan Sunny dan mereka sempat berbincang sebentar. Sunny kemudian mengungkapkan bahwa nama aslinya bukan Sunny, melainkan Kim San. Karena situasi mulai tidak aman, Woo Bin pun menghapus ingatan Sunny tentang pertemuan itu seolah-olah mereka tidak pernah bertemu. Setelah itu, Woo Bin menjelaskan bahwa jika Entak mencabut pedang Kim Shin, pria tersebut akan berubah menjadi abu dan lenyap selamanya. Mendengar hal itu, Ji Entak sangat terkejut dan langsung menangis. Di sisi lain, Kim Shin menerima kabar dari Dewi Kehidupan bahwa jika ia tak segera mencabut pedang itu, nyawa Entak sebagai pengantin Do Kaebi akan terancam.
Kim Shin pun dihadapkan pada pilihan sulit. Ia ingin hidup bahagia bersama Entak, namun tak ingin gadis itu menjadi korban. Setelah mengetahui kebenaran, Entak menangis dan memilih pergi sejauh mungkin agar Kim Shin tidak berubah menjadi abu. Woo Bin kemudian memberitahu Kim Shin bahwa Entak sudah meninggalkan rumah setelah penjelasannya kepada gadis itu. Woo Bin terpaksa memberitahu Entak karena sebenarnya ia juga tidak ingin Kim Shin mati. Tanpa membuang waktu, Kim Shin mencari Entak ke berbagai tempat. Saat bertemu Sunny di depan restoran, Kim Shin mengambil hasil ujian Entak dari ketua kelasnya dan bangga melihat nilai akademik Entak yang bagus. Kim Shin bahkan menahan jiwa orang yang sudah meninggal agar Woo Bin tidak merebut nyawa Entak. Woo Bin marah besar karena tindakan Kim Shin menghambat tugasnya dan rekan Woo Bin lainnya. Suatu hari, berkat bantuan Dokwa, Kim Shin berhasil menemukan Entak. Meskipun gadis itu mencoba menghindar, Kim Shin sabar mengikutinya kemanapun ia pergi. Tak lama kemudian, Woo Bin memberitahu bahwa kartu kematian Entak telah muncul dan menyuruh Kim Shin segera pergi karena Entak akan meninggal terkena hipotermia dalam 1 jam. Pada saat itu kepala Entak sempat tertimpa reruntuhan rak peralatan ski di tempat kerjanya, tapi Kim Shin datang tepat waktu dan membawanya ke rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, Kim Shin membujuk Entak untuk kembali ke rumah, dan Woo Bin merayakan kepulangannya dengan berfoto bersama seperti keluarga. Malam itu, mereka mampir ke restoran tempat Entak bekerja dan bertemu dengan Sunny. Woo Bin tanpa sengaja memanggil Sunny dengan nama aslinya Kim San, membuat Sunny curiga karena ia mengira Woo Bin sudah lupa. Woo Bin terkejut saat Sunny memegang tangannya, dan ia langsung teringat sosok Sunny dari kehidupan masa lalu, yang diakini sebagai reinkarnasi adiknya Kim Shin. Woo Bin pun mencatat semua kejadian itu, yakin Sunny adalah reinkarnasi adiknya. Lalu bertanya mengapa Kim Shin dihukum hidup abadi oleh pencipta dan mulai menceritakan sejarahnya. Dulu sekitar 900 tahun yang lalu, Kim Shin adalah jenderal hebat di era Goryeo yang ditugaskan menjaga Wangyo penerus tahta. Setelah raja meninggal dan Wangyo naik tahta, ia memiliki penasihat jahat bernama Park Jung-hun yang sering menghasut Wangyo untuk menyingkirkan orang-orang dengan dalih berbahaya. Sesuai perintah raja sebelumnya, Kim Shin menikahkan adik perempuannya Kim San dengan raja muda Wangyo. Namun Park Jung-hun menyingkirkan orang lama di kerajaan, kecuali Kim Shin, dan menghasut Wangyo untuk memerintahkan Kim Shin mati di medan perang. Kim Shin terus pulang dengan selamat dari pertempuran dan memenangkan banyak pertempuran, hingga dianggap sebagai pengkhianat oleh Wangyo. Akhirnya, Kim Shin, adik perempuannya dan yang lainnya dihukum mati. Entak pergi ke makam hantu sahabatnya dan terkejut mengetahui hantu itu adalah teman dekat ibunya dulu. Hantu tersebut memberikan buku tabungan untuk biaya kuliah dari mendiang ibunya, Entak yang selama ini dijaga dengan baik. Suatu malam, Kim Shin mencoba menahan Woo Bin agar tidak pergi karena merasa ada hal buruk yang akan terjadi setelah pertemuannya dengan Sunny. Namun Woo Bin tetap pergi, dan benar saja, keduanya bertengkar sampai Entak berkata mereka tidak perlu bertemu lagi. Sementara itu, Kim Shin mentraktir Entak minum soju pertama kalinya untuk merayakan ulang tahun ke-20 Entak yang merupakan impian gadis itu. Karena penasaran dengan masa lalu Sunny, Woo Bin menyentuh tangan Kim Shin untuk mencoba melihat masa lalu, tapi gagal karena Kim Shin adalah Dok Kaebi. Woo Bin pun jujur mengatakan ia merasa Sunny adalah adik Kim Shin yang wajahnya pernah ia lihat dalam lukisan. Setelah mendengar itu, Kim Shin pergi menemui Sunny. Tapi Woo Bin berusaha mencegahnya dan menjelaskan kepada Sunny bahwa Kim Shin adalah kakaknya di kehidupan sebelumnya. Sunny tidak percaya dan mengusir mereka berdua. Entak kemudian mencoba menjelaskan kesalahpahaman kepada Sunny, sehingga Sunny bersedia bertemu Kim Shin lagi. Kim Shin menceritakan kisah masa lalu mereka di era Goryeo secara rinci. Setelah mendengar cerita itu, Sunny sakit demam meski belum sepenuhnya percaya. Setiap hari, Kim Shin terus datang membawa berbagai barang kesukaannya untuk Sunny. Mendengar hal itu, Entak meminta Dokwa untuk memperingatkan Kim Shin agar tidak terus-menerus mengunjungi restoran Sunny. Dokwa menjelaskan bahwa Kim Shin melakukan itu karena Sunny adalah adiknya di kehidupan sebelumnya. Entak pun terkejut mendengar fakta tersebut dan baru tahu bahwa Woo Bin bisa melihat masa lalu seseorang dengan cara memegang tangannya. Kemudian, Sunny mengobrol dengan Entak dan bertanya apakah Entak percaya pada kehidupan masa lalu. Entak menjawab bahwa ia percaya, bahkan yakin mereka memiliki 4 kehidupan yang berbeda. Setelah itu, Sunny meminta Entak mengantarnya ke rumah Kim Shin untuk mencari tahu lebih lanjut.
Kim Shin pun menunjukkan sebuah lukisan seorang ratu muda yang cantik, membuat Sunny terkesan. Sunny lalu bertanya apakah kehidupan sang ratu penuh kesedihan. Kim Shin menjelaskan sambil menceritakan masa lalu sang ratu dan hubungannya yang mulai renggang dengan Raja Wangyo, terutama setelah berita kemenangan Kim Shin yang membuat raja semakin cemas. Ditambah lagi, hasutan dari pelayan raja membuat raja memberikan pilihan kepada Kim Shin, hidup sebagai permaisuri atau mati sebagai adik pengkhianat. Kim Shin mengatakan bahwa sang ratu menjalani hidupnya dengan bahagia, meski harus menghadapi kematian seperti itu. Saat cerita selesai, tiba-tiba Sunny merasakan sakit di dadanya dan menjadi penasaran dengan wajah sang raja. Saat hari kelulusan tiba, Entak kembali terlihat sedih karena tidak ada orang tua yang menemani dirinya saat itu. Namun tiba-tiba seorang wanita berpakaian merah muncul dan memeluknya. Entak langsung menyadari bahwa wanita itu adalah nenek yang dulu menyelamatkannya dari Wubin 11 tahun lalu. Ternyata Kim Shin sudah menunggu Entak di depan sekolah, lengkap dengan kamera untuk mengabadikan momen penting tersebut. Malam harinya, Kim Shin berkata jujur kepada Entak bahwa ia harus mencabut pedangnya, karena jika tidak, nyawanya akan terancam bahaya besar. Selama ini, Kim Shin sudah beberapa kali berusaha mencegah kematian Entak. Tapi gadis itu bertekad akan mencabut pedangnya lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Entak menangis karena merasa takdir selalu menghalanginya untuk merasakan kebahagiaan seumur hidupnya. Di sisi lain, Kim Wubin tiba-tiba muncul setelah Sunny tak sengaja menjatuhkan topi pria itu, dan akhirnya Sunny sadar bahwa Kim Wubin bukan manusia biasa. Saat pulang kuliah, Entak didatangi oleh salah satu teman hantu yang meminta bantuannya untuk membalas dendam pada suaminya yang telah membunuhnya. Setelah bertemu dengan suami itu, Entak diajak naik ke sebuah gedung. Di sana, Entak menyampaikan pesan dari teman hantu tersebut bahwa suaminya telah berselingkuh dan mengambil uang asuransi kematiannya. Teman hantu itu juga mengungkapkan bahwa kematiannya terjadi karena didorong suaminya dari gedung yang sangat tinggi. Mendengar itu, Entak teringat surat kematiannya yang menyatakan bahwa ia akan meninggal karena jatuh dari tempat tinggi. Dengan cepat, Entak meniup korek api yang memanggil Kim Shin datang, dan Kim Shin berhasil menolong Entak dari dorongan suami hantu tersebut. Setelah kejadian itu, Kim Shin menyuruh suami hantu tersebut untuk menyerahkan diri ke polisi, dan menegur teman hantu Entak karena sudah membahayakan nyawanya. Teman hantu itu pun meminta maaf dan akhirnya bisa pergi dengan tenang, karena dendamnya sudah terbalaskan. Keesokan harinya, Wubin bertemu rekannya yang memberitahu bahwa sebenarnya ada 2 jiwa yang hilang. Salah satunya adalah Entak dan yang satu lagi belum diketahui siapa, namun sudah lama gentayangan. Jiwa itu ternyata sudah lama berada di restoran tempat Entak bekerja, dan ia adalah roh pelayan Raja Wangyo bernama Park Jungwon. Park Jungwon sudah tahu bahwa Entak adalah pengantin Kim Shin, sehingga ia mencoba mendekati Entak melalui teman-teman hantu Entak. Sesampainya di rumah, Entak menyimpan banyak korek api agar bisa memanggil Kim Shin kapan saja, karena ia merasa takut melihat roh gentayangan untuk pertama kalinya. Kemudian Entak berusaha menanyakan tentang buku harian Kim Shin kepada Wubin, tapi gagal karena Kim Shin juga ada di sana dan tahu kalau Entak sudah mengambil bukunya. Entak mengatakan isi buku itu pasti cerita cinta Kim Shin di masa lalu, dan Kim Shin bertanya bagaimana Entak tahu. Entak menjawab bahwa Dok Gua yang memberitahunya kemarin. Ketika Entak menyebut curhatan Kim Shin yang sebenarnya tak pernah ia tulis, Kim Shin merasa penasaran bagaimana Doku Wa bisa mengetahuinya. Wubin mulai curiga ketika tahu Doku Wa bisa menghipnotis orang dan mengetahui rahasia tersebut. Di sisi lain, di sebuah bar terlihat Doku Wa yang sesungguhnya, dan ada bukti bahwa dalam dirinya ada sosok dewa yang juga memberi kutukan pada Kim Shin. Wubin dan Kim Shin mendatangi Doku Wa di bar tersebut. Saat Kim Shin mencoba menyentuhnya, Doku Wa menghentikan waktu di tempat itu. Dewa itu bertanya kepada malaikat maut mengapa ia menyalahkan dewa, padahal malaikat maut sendiri yang memilih untuk menghapus ingatannya. Pada Kim Shin, dewa itu mengatakan bahwa Kim Shin pernah mengeluh karena merasa dewa tidak mendengarkannya, padahal mereka sendirilah yang bisa menemukan jawabannya. Setelah itu, dewa mundur, membuat Doku Wa pingsan dan kemudian sadar sebagai dirinya yang sebenarnya. Kim Shin merasa kesal dan ingin memukul Doku Wa, tapi ditahan oleh Wubin. Sementara itu, Sunny yang sedang makan ubi secara tak sengaja mengaku sudah tahu bahwa pacarnya adalah Wubin atau malaikat maut. Entak terkejut dan bertanya bagaimana Sunny bisa tahu, lalu mereka saling curhat tentang pasangan masing-masing.
Para malaikat datang ke restoran Sunny untuk makan dan terpukau oleh kecantikannya. Sunny memberikan ayam gratis kepada mereka dan berkata bahwa dia tahu pekerjaan para malaikat sangat berat. Ketika malaikat maut perempuan hendak pulang, ia dicegat oleh roh Park Jung-won yang mengatakan bahwa malaikat itu harus memegang tangan Sunny agar bisa mengetahui masa lalunya, karena Park Jung-won sudah tahu siapa sebenarnya Sunny. Suatu hari, Enta didekati seorang pria mesum yang hendak berbuat tidak senonoh. Tapi beruntung ia sempat meniup korek api hingga Kim Shin datang dan menampar pria tersebut. Woo Bin kemudian memberitahu Kim Shin bahwa hari itu ia diberi tugas untuk mencabut nyawa Presiden Yu, yang tentu membuat Kim Shin dan Dok Hwa sangat berduka. Setelah Presiden Yu meninggal, Du Yong ditunjuk untuk mengambil alih perusahaan dan meneruskan tugas Presiden. Presiden Yu juga meninggalkan wasiat agar Du Yong menyerahkan segalanya bila suatu saat Kim Shin datang kepadanya. Keesokan harinya, Kim Shin memberikan kalung kepada Enta karena pernah melihat gadis itu mengenakannya di masa depan, tepatnya di Kanada 9 tahun kemudian. Kim Shin tampak menangis ketika bertemu mantan prajurit setianya dari zaman Goryeo, yang kini bereinkarnasi sebagai kepala keluarga yang hidup susah. Sebagai balas budi atas kesetiaan selama 900 tahun lalu, Kim Shin memberinya pekerjaan sebagai sopir mobil dan apartemen mewah. Tak lama kemudian, Enta melihat sosok hantu dengan penampilan kuno, yang ternyata adalah Park Jung-hun. Pria itu menyampaikan hal mengejutkan bahwa Kim Woo Bin adalah reinkarnasi Raja Wangyo. Awalnya Enta ingin merahasiakan hal tersebut, namun Kim Woo Bin sudah menyadari jati dirinya sebagai reinkarnasi Raja Wangyo. Setelah melihat masa lalunya lewat sentuhan tangan Sunny, Woo Bin mengaku kepada Sunny bahwa dirinya bukan manusia biasa, melainkan dewa pencabut nyawa. Woo Bin kemudian mencium Sunny agar ia dapat mengingat kembali kisah hidupnya di masa lampau. Setelah ingatan itu kembali, Sunny menangis dan memeluk Kim Shin sebagai kakaknya. Momen itu penuh haru karena mereka terpisah hampir 1000 tahun. Kemudian Enta memberitahu Kim Shin bahwa ia pernah bertemu hantu Park Jung-hun. Mendengar nama itu, Kim Shin sangat terkejut dan segera mencari pria tersebut. Setelah bertemu, Kim Shin mencoba mencekik Park Jung-hun dengan penuh kemarahan dan berniat membunuhnya, tetapi pedangnya tak mampu membunuh pria itu. Park Jung-hun kemudian mengungkapkan bahwa Kim Woo Bin adalah Raja Wangyo, yang semakin memicu amarah Kim Shin. Kim Shin mendatangi Sunny dan menanyakan apakah Woo Bin sebenarnya adalah Raja Wangyo. Sunny hanya terdiam tanpa memberikan jawaban, membuat Kim Shin kecewa dan menuduhnya kembali melindungi raja yang menurutnya bodoh itu. Kemudian, Kim Shin pergi menuju kuil, menaiki anak tangga satu persatu seperti dulu saat ia hendak menghadap Raja Wangyo. Setibanya di sana, ia memberi salam lalu langsung mencekik Woo Bin. Dalam kesedihannya, Woo Bin bertanya, apakah raja muda yang bodoh itu adalah dirinya. Ia merasa tidak adil, karena dewa justru berpihak pada Woo Bin yang telah melupakan masa lalu, sementara ia sendiri telah menanggung ingatan menyakitkan itu selama 900 tahun. Setelah itu, Kim Shin pergi meninggalkannya. Woo Bin pun hanya bisa menangis, menyesali perbuatannya di masa lalu yang telah menyebabkan penderitaan Kim Shin. Di sisi lain, Enta yang menunggu di rumah diminta oleh Kim Shin untuk berkemas dan pindah ke rumah kakek Dok Hwa. Namun, sesampainya di sana, Enta justru memilih tinggal bersama Sunny. Sementara itu, Woo Bin merasa kesepian karena kini hanya dia yang tinggal di rumah tersebut. Seusai kuliah, ia mendatangi Enta untuk meminta gambar pedang yang tertancap di tubuh Kim Shin, sekaligus memintanya mengembalikan cincin hijau kepada Sunny. Di sisi lain, Sunny pergi ke toko dan menyatakan tekadnya untuk mendukung Kim Shin dalam apapun yang ia lakukan sekarang dan berjanji akan hidup bahagia kali ini. Woo Bin yang sedang merenung tiba-tiba didatangi para malaikat audit. Mereka menyatakan bahwa ia akan dihukum karena telah menyalahgunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadi, seperti menghipnotis manusia dan menyerahkan kartu kematian Enta. Hukumannya adalah dikembalikannya seluruh ingatan masa lalunya, agar ia bisa menghadapi dosa-dosanya sendiri. Ia pun mengingat kembali kehidupannya dulu, betapa hancurnya dirinya setelah kehilangan Kim San. Ia merasa sendirian, tanpa ada satupun orang yang mencintainya. Sementara itu, Park Jung-won terus memaksanya minum ramuan yang dikatakan sebagai obat, padahal sebenarnya bisa memperpendek umurnya. Meski tahu itu racun, sang raja tetap meminumnya. Dalam kesepiannya, sang raja melukis potret sang ratu. Lalu suatu hari ia bertanya-tanya kepada siapa ia harus memberikan pakaian dan cincin ratu tersebut.
Saat itu, di antara rakyat yang membungkuk, muncul seorang nenek yang ternyata adalah Dewa Merah yang datang meminta cincin hijau. Raja pun memberikannya dan membakar pakaian sang ratu. Ketika diberi ramuan kembali oleh malaikat maut perempuan, sang raja mengeluh karena merasa tidak ada yang menyayanginya. Ia pun meminta agar ramuan itu dibuat lebih banyak agar ia bisa segera mengakhiri penderitaan ini. Akhirnya terungkap bahwa dosa terbesar Woo Bin adalah mencabut nyawanya sendiri. Saat malaikat maut menatap lukisan Kim San, Kim Shin datang dan mengambil lukisan itu. Woo Bin menyatakan bahwa ia kini telah mengingat semuanya, bahwa ia adalah raja yang telah membunuh orang-orang yang ia cintai, bahkan dirinya sendiri. Dengan marah, Kim Shin mengatakan bahwa meskipun ada yang mencintainya, Woo Bin justru lebih patuh kepada pelayannya ketimbang pada cinta sejati itu sendiri. Saat bertemu Enta, Kim Shin menyadari bahwa tanda lahir Enta mulai memudar. Ia menjelaskan bahwa ia dan Woo Bin tengah bekerja sama untuk menjawab pertanyaan dari dewa yang bersemayam dalam diri Dokwa. Di rumah, Woo Bin menulis pernyataan tentang Park Jung-won yang telah kehilangan jiwanya. Dokumen itu ia serahkan kepada rekannya agar diproses, karena malaikat maut sedang dalam masa skorsing. Rekannya juga menyerahkan kartu kematian Enta yang akan jatuh tempo dalam waktu seminggu. Kartu itu kemudian diberikan kepada Kim Shin. Sebelum pergi, Kim Shin memperingatkan bahwa target Park Jung-won selanjutnya adalah Sunny, sehingga malaikat maut harus melindunginya. Malaikat maut pun bertanya, mengapa Kim Shin tetap maju saat tahu bahwa ia akan mati. Kim Shin menjawab bahwa ia percaya pada rajanya, karena semua orang menyayangi sang raja. Saat diberi pedang itu, Kim Shin berharap raja akan memerintahkannya untuk memenggal kepala Park Jung-won. Namun justru pedang itu tertancap di tubuhnya sendiri dan belum pernah dicabut sejak saat itu. Saat hendak pergi, Kim Shin menyadari bahwa tujuan dari pedang itu sebenarnya adalah untuk membunuh Park Jung-won, dan akhirnya pertanyaan dewa pun terjawab. Woo Bin lalu mengikuti Sunny yang hendak pergi bekerja. Sunny yang menyadari hal itu langsung bertanya mengapa ia terus diikuti. Woo Bin terkejut karena hipnotis yang ia berikan ternyata tak mempan. Ia pernah menyuruh Sunny melupakan kenangan menyedihkan tentang dirinya, namun Sunny justru menganggap perkenalannya dengan Woo Bin sebagai kebahagiaan. Sunny pun mengembalikan cincin hijaunya dan berkata jika kali ini mereka benar-benar akan berpisah. Keesokan harinya, Woo Bin hampir menangkap Park Jung-hun setelah menyentuh lehernya. Woo Bin menyadari bahwa Park Jung-hun adalah dalang kematian ibu entak dan insiden kecelakaan bus yang digagalkan Kim Shin. Semua itu dilakukan agar Enta hilang dari dunia ini, sementara Kim Shin tetap hidup abadi dan menderita selamanya. Kim Shin dihadapkan pada dilema besar, karena satu-satunya cara mengalahkan Park Jung-hun adalah dengan menebas pria itu menggunakan pedang yang tertancap di dadanya, yang berarti Kim Shin harus mengorbankan dirinya demi keselamatan Ji Enta. Singkat cerita, hari buruk itu tiba ketika Park Jung-hun menyerang Enta di atas gedung. Beruntung Enta cepat memanggil Kim Shin datang. Momen paling menyakitkan terjadi saat Kim Shin menggunakan tangan Enta yang setengah sadar untuk menarik pedangnya dan menebas Park Jung-hun. Woo Bin yang menyaksikan pengorbanan itu pun tak mampu menahan air matanya. Setelah Kim Shin lenyap, semua kenangan tentang Goblin turut menghilang dari ingatan orang-orang yang pernah mengenalnya. Bahkan tulisan tentang Goblin dalam buku milik Enta pun ikut lenyap. Menyadari hal itu, Enta dengan sigap segera menuliskan kembali kisah tentang Goblin agar suatu saat ia bisa mengingatnya kembali. Kim Shin yang telah mati kini berada di antara dunia orang mati dan dunia orang hidup. Para dewa kemudian memintanya untuk menghapus semua ingatan dan beristirahat. Namun, Kim Shin memohon izin kepada para dewa untuk tetap tinggal di tempat itu, agar suatu hari ia bisa kembali ke dunia manusia jika Enta memanggilnya. Singkat cerita, setelah 9 tahun, Enta kini bekerja di sebuah stasiun radio, dan masih menjalin hubungan baik dengan Sunny serta ketua kelasnya waktu SMA. Namun meskipun begitu, Ji Enta kerap menangis tanpa alasan yang jelas sepanjang malam. Sejak Kim Shin menghilang, semua orang kehilangan ingatan tentangnya secara total. Sementara itu, Kim Shin sendiri terlihat berjalan sendirian selama 9 tahun di gurun yang luas, hingga suatu saat tubuhnya tiba-tiba kembali ke dunia,
setelah Entak tanpa sengaja meniup lilin. Melihat itu, Kim Shin langsung teringat bagaimana Entak memanggilnya pertama kali di pantai, lalu memeluknya dengan penuh kerinduan. Sayangnya, Entak tidak mengenalinya sama sekali. Kim Shin kemudian mengungkapkan bahwa dialah sosok yang tertulis dalam surat perjanjian. Entak pun semakin bingung, bahkan sempat mengira Kim Shin hanyalah seorang aktor karena penampilannya yang begitu mencolok. Meski Entak tak lagi mengingatnya, Kim Shin tetap merasa bahagia karena bisa kembali ke dunia ini. Ia pun mulai mengunjungi Dokwa dan Sunny, namun sayangnya keduanya sama sekali tidak mengenalinya. Beruntung, Woo Bin masih mengingatnya dan ia pun turut bahagia melihat Kim Shin berhasil kembali. Dalam pertemuan itu, Woo Bin meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukannya di masa lalu. Namun, dengan nada sedih, Woo Bin justru menyarankan Kim Shin untuk memotong rambutnya. Ketika Kim Shin pulang dan sedang menikmati minuman bersama Woo Bin, tiba-tiba Dokwa datang dan terkejut melihat Kim Shin yang seolah terus kembali. Untuk menyembunyikan jati dirinya, Kim Shin berpura-pura menjadi teman Woo Bin dan kemudian pamit pulang. Di antara banyak orang yang melupakan Kim Shin, Kim Woo Bin masih mengingatnya dan bahkan bersedia menerima Kim Shin kembali ke rumah, walau tidak tahu bagaimana pria itu bisa kembali. Kim Shin kemudian menemui Duyong, sekretaris Presiden Yu, yang menyambutnya dengan hormat setelah Kim Shin menyebutkan namanya sesuai surat wasiat mendiang Presiden Yu. Alih-alih meminta perusahaan, Kim Shin hanya menginginkan kartu kredit, identitas baru, dan ingin Dok Hua menjadi keponakannya. Suatu hari, Kim Shin menawarkan diri menjadi sponsor untuk siaran radio, entah karena gadis itu sedang mengalami masalah pekerjaan dan kesulitan mencari sponsor. Awalnya Entak merasa ragu, tapi setelah bertemu Duyong, ia baru sadar bahwa Kim Shin adalah CEO perusahaan besar. Beberapa waktu kemudian, Entak menerima surat dari Kanada yang membuatnya terkejut karena isinya ditulis oleh dirinya sendiri, padahal ia tidak ingat kapan menulis surat itu. Karena penasaran, ia pergi ke Kanada untuk mencari tahu asal surat tersebut. Namun, ia hanya mendapat permintaan maaf dari petugas hotel karena surat itu tertahan di sistem selama hampir 10 tahun. Seorang ibu penjual kalung memberitahu Entak bahwa kalung yang ia pakai pasti hadiah dari pria tampan yang pernah membeli kalung itu darinya beberapa tahun lalu, membuat Entak makin bingung dengan kejadian ini. Tak lama kemudian, Entak bertemu Kim Shin yang sedang teleportasi dengan pintu ajaib dan menuduhnya menguntit sampai ke luar negeri. Namun, pertemuan itu menjawab rasa penasaran Kim Shin karena pria yang Entak temui di Kanada pada umur 29 tahun ternyata adalah dirinya sendiri. Ingatan masa lalu Entak pun kembali, membuatnya menangis dan mencari Kim Shin. Kepulangan mereka membuat Kim Woo Bin terkejut, tapi ia senang karena ingatan Entak telah pulih dan gadis itu kembali ke rumah. 밥 먹자. 손만 씻고 나와. Suatu hari, Kim Woo Bin memberi bunga sebagai hadiah karena Ji Entak akan menikah dengan Kim Shin. Mereka pun melangsungkan pernikahan dan berjanji setia satu sama lain. Setelah menikah, kehidupan mereka bahagia, bahkan Kim Shin tidak segan menunjukkan kemampuan sihirnya pada orang lain. Namun, kebahagiaan itu hilang ketika Entak mengorbankan dirinya demi menyelamatkan anak-anak TK dari kecelakaan. Kepergiannya membuat Kim Shin sangat sedih dan terus menangis sambil memeluk arwah Entak. Entak berpesan agar Kim Shin bertahan dan berjanji akan kembali menemuinya setelah reinkarnasi. Ia juga menolak minum teh penghapus ingatan agar bisa terus mengingat dan mencari Kim Shin di kehidupan berikutnya. Setelah kematian Entak, Kim Woo Bin mendapat kabar bahwa tugasnya sebagai Woo Bin akan segera berakhir dan ia akan dilahirkan kembali sebagai manusia biasa. Namun pada hari terakhir tugasnya, Woo Bin terkejut mengetahui bahwa Sunny juga telah meninggal dan sedang menjalani proses reinkarnasi. Tahun demi tahun berlalu, Kim Shin terus menunggu Entak. Ia telah melihat reinkarnasi Woo Bin dan Sunny yang kembali dipersatukan. Setelah hampir 60 tahun menanti, akhirnya Entak yang masih mengenakan seragam SMA berhasil menemukan Kim Shin. Takdir mempertemukan mereka kembali untuk menjalani hidup bahagia bersama dan drama pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika terdapat kata yang keliru. Bantu support channel ini dengan cara subscribe, like video ini dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.